Perkenalkan, nama saya Reki Raba Beratiku dengan STB 077. Kali ini saya akan menjalankan percobaan packet tracer pada modul 14.8.1 yang berjudul komunikasi TCP dan UDP. Jadi objektif kita atau tujuan kita pada percobaan kali ini yang pertama itu membuat trafik jaringan dalam mode simulasi, lalu memperhatikan bagaimana kinerja dari protokol TCP dan UDP. Oke. Kita langsung saja masuk pada part 1. Jadi di sini kita akan membuat trafik jaringan. Nah, pada percobaan kali ini saya hanya akan menunjukkan trafik dari HTTP client dan DNS client untuk membedakan antara protokol TCP dan UDP nantinya. Oke, kita mulai dari step pertama, yaitu generate traffic to populate address resolution protocol tables. Ya, ini digunakan untuk mengurangi jumlah dari network traffic atau trafik jaringan yang akan ditunjukkan waktu simulasi nanti. Kita langsung saja tekan multi server, masuk ke desktop tab, dan pilih command prompt. Ini kita masukkan ping n -n 192.168.1.255. Ini seharusnya akan melakukan broadcasting broadcasting pada semua klien. Nah, di sini -n1 itu menandakan kita hanya akan mengirim satu buah paket, ya, yang bukan seperti biasanya yaitu 4 paket. Oke, kita enter. Nah, semua klien sudah memberikan reply. Kita bisa close. Selanjutnya step kedua, kita akan membuat trafik dari web HTTP. Kita bisa masuk ke mode simulasi. Selanjutnya dari HTTP kita masuk ke web browser. Tunggu sebentar. Kita bisa salin ini mungkin terlebih dahulu. Oke. Kita masukkan ke kolom URL-nya. Dan go. Nah, di sini sudah muncul PDU atau protokol data unit. Yang ini yang warna hijau. Oke, selanjutnya kita lompat dan langsung ke step 4, yaitu generate DNS traffic. Kita bisa tekan. Masuk ke command prompt. Masukkan command ini. ns lookup multiserver ptu. Kita masuk ke sini. Kita paste. Enter. Nah, paketnya juga PDU-nya sudah muncul. Kita minimize. Oke, jadi kedua PDU sudah siap untuk masuk ke mode untuk disimulasikan. Sekarang kita bisa gunakan tombol berikut untuk melihat bagaimana protokol yang berbeda ini berjalan di dalam sebuah jaringan. Kita mulai dengan
kita tekan saja ini. Oke. Masing-masing PDU menuju switch, terus selanjutnya menuju ke multi server. Baru sebaliknya, baru kembali ke asal mereka. Di sini juga sudah terdapat 2 buah PDU ya dari HTTP client. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan paket pada PDU pada DNS client juga sudah selesai. Kita lanjut. Nah, setelah itu kembali ke switch dan akhirnya selesai. Sudah centang dan selesai. Oke. Jadi selanjutnya ini. Jika kita perhatikan tadi, setiap transfer dari PDU, setiap PDU berjalan, itu hanya memungkinkan satu PDU yang berjalan dari sebuah arah. Misalnya dari switch ke multi server hanya bisa satu PDU yang bisa melewatinya pada suatu saat. Begitupun sebaliknya hanya bisa satu. Nah, ini disebut dengan conversation multiplexing, di mana hanya bisa PDU hanya bisa berjalan satu PDU yang berjalan dalam suatu waktu. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa warna PDU yang tadi. Kita bisa kembali ke sini. Ini ada 3 warna di sini. Nah, di sini kita bisa perluas. Nah, di sini masing-masing warna menandakan protokol yang digunakan. Ini ada DNS, ada TCP, ada HTTP. Ya, itu saja. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana kinerja TCP dan UDP protokol sendiri. Nah, yang pertama kita tahu bahwa HTTP merupakan klien yang menggunakan protokol TCP di dalamnya. Oke. Jadi kita keluar terlebih dahulu, baru kita masuk mode simulasi lagi. Kita ulang step sebelumnya. Kita go. Oke. Sini kita akan melihat bagaimana cara kerjanya. Jadi di sini PDU sudah dibuat kembali. Selanjutnya kita next. Jadi di sini PDU yang ada adalah TCP yang hijau ini. Kita forward terus ke switch, lalu ke multi server, lalu kembali ke switch dan di sini protokol yang baru muncul, ini HTTP. Jadi kenapa? Kita keluar dulu. Jadi kenapa PDU yang warna ungu ini, PDU HTTP lambat muncul? Ini dikarenakan HTTP client menggunakan protokol TCP, di mana kita tahu bahwa TCP sendiri itu memiliki metode di mana harus membangun koneksi terlebih dahulu. Dan itulah gunanya PDU TCP ini. PDU TCP akan membangun koneksi, baru selanjutnya PDU HTTP bisa diteruskan. Nah, setelah selesai meneruskan, oke, kita close dulu. Setelah meneruskan PDU HTTP sampai, maka akan melakukan lagi yang protokol TCP akan berjalan lagi
untuk menutup koneksinya. Nah, itu saja. Oke, selanjutnya bagaimana dengan UDP? Kita akan coba pada DNS. Sini. Kita mulai simulasinya. DNS. Kita masukkan ini yang sama seperti sebelumnya. Di sini video dari DNS sudah muncul. Ini. Oke, kita lihat bagaimana. Sebelumnya kita tahu bahwa DNS client sendiri menggunakan protokol PDU dalam sistemnya, sehingga berlawanan dengan TCP. PDU tidak membuat sebuah koneksi sehingga langsung mengirimkan PDU yang dibutuhkan. Kita bisa lihat di sini, menuju ke switch, lalu ke multi server, ke switch, dan kembali ke DNS client. Ya, lebih simpel tentunya daripada TCP, dan juga ini akan menghemat waktu dikarenakan tidak memerlukan pembangunan konektivitas seperti TCP. Oke, bisa kita lihat juga di sini. Jika menekan video ini, di inbound PDU detail, di sini diperlihatkan bahwa ini protokol yang digunakan adalah UDP. Ya, seperti itu saja mungkin untuk menunjukkan perbedaan kinerja, bagaimana cara kerja dari protokol PDU dan TCP dalam sebuah trafik jaringan. Sekian dari saya, Ray Kira Ababra Atiku. Terima kasih.